Dan melalui sambungan telepon sudah ada Pak Anggodo selaku Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan juga melalui sambungan Zoom ada Koordinator Javan Rhino Expedition Team David Hermanjaya. Selamat siang David dan juga Pak Anggodo. Selamat siang. Baik, selamat Hari Badak Sedunia teman-teman. Kita sudah merayakan World Rhino Day ini sejak 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya badak di dunia yang populasinya sudah semakin terancam khususnya di Indonesia. Mungkin kita ke Pak Anggodo terlebih dahulu Pak. Pak Anggodo ini bicara tentang persebarannya begitu seperti badak Sumatera dan juga badak Jawa yang sudah masuk dalam fase critically endangered. Teman-teman yang bergerak langsung khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon ini ya Pak Anggodo, dengan badak Jawa begitu. Kalau sampai saat ini seperti apa sih Pak kondisinya tentang keberadaan mereka? Karena belum lama ini saya dengar di sana ada 2 kelahiran individu baru ya Pak? Ya betul. Jadi badak Jawa itu hanya satu-satunya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu di daerah Semenanjung Ujung Kulon. Jadi sampai saat ini hanya berada di Semenanjung Ujung Kulon. Sementara Ujung Kulon sendiri luasnya 105.000 hektar. Badak Jawa itu sekitar kurang lebih 38.000 hektar ada di Semenanjung Ujung Kulon, hanya di Semenanjung. Bagaimana kondisi mereka saat ini Pak? Ada berapa banyak persebarannya yang sampai tahun 2020 ini masih ada di Taman Nasional Ujung Kulon? Jadi akhir-akhir ini perkembangannya semakin baik, artinya dari tahun 2018 ada lahir 4 anak badak. 2019 juga lahir 4 anak badak dan 2020 ini syukur alhamdulillah bertambah lagi 2. Jadi sekarang jumlah total badak Jawa di Ujung Kulon ada 74 individu. Oke, total 74 individu yang ada di sana. Kalau bicara tentang habitatnya, seperti apa Pak sikon Taman Nasional Ujung Kulon saat ini? Apalagi ini di masa pandemi mungkin para petugas atau operator yang memantau ini juga kesulitan untuk bisa bergerak di masa seperti ini. Jadi jumlah badak ini adalah yang tertinggi sejak catatan yang terakhir yang lalu, yaitu sejak tahun 70-an ya, 70-80. Ini termasuk jumlah yang tinggi karena kita menggunakan metode pemasangan kamera video trap di sekitar 100 titik pengamatan. Jadi petugas kita selama pandemi ini tetap bertugas seperti biasa. Artinya Banten ini masih relatif aman dari penyebaran corona. Artinya petugas kita tetap masuk seperti biasa. Jadi untuk yang reguler itu 2 minggu di lapangan dan 2 minggu off. Sementara kalau yang petugas pemasang ini kita lakukan beberapa kali selama tahun ini. Jadi ini sudah pemasangan yang kesekian. Oke, baik. Pak Anggodo, kita ke David mungkin ya selanjutnya Pak Anggodo. David, selamat Hari Badak Sedunia David. Ini kalau yang tadi Pak Anggodo bilang, sisa mungkin ini menjadi angka yang membahagiakan ya untuk kita di Indonesia khususnya karena 74 angka ini merupakan angka yang baik sekali untuk pertumbuhan di sana. Namun mengingat tadi kalau misalnya Pak Anggodo bilang Taman Nasional Ujung Kulon ini menjadi satu-satunya kantong populasi persebaran badak Jawa yang tertinggal di Indonesia, the one and only. Sebetulnya David dan teman-teman ini di Javan Rhino Expedition Team, apa sih yang membuat kegelisahan kalian akhirnya sampai menghasilkan sebuah proyek buku dan proyek-proyek lainnya dalam rangka melestarikan badak Jawa di Indonesia? Oke. Javan Rhino Expedition merupakan sebuah ekspedisi untuk menyuarakan konservasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Kita terdiri dari berbagai beberapa anak muda dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Kita membuat karya buku foto dan video dokumenter dan kita melihat memang Indonesia sangat penting ya berikan 2 spesies badak dari 5 spesies badak yang ada di dunia, badak Sumatera dan badak Jawa. Menyoroti badak Jawa, kita melakukan kegiatan untuk support kegiatan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Kementerian Kehutanan dalam melakukan penjagaan di kawasan. Nah, kita melihat banyak sekali cerita manusia konservasi di Indonesia dan bagaimana keadaan uniknya keadaan badak Jawa itu sendiri yang sekarang hanya ada satu-satunya di Taman Nasional Ujung Kulon, tidak ada di kebun binatang manapun. Sehingga
kita melihat ini adalah isu yang baik diangkat dan disebarkan ke masyarakat luas agar konservasi di Indonesia tentang badak Jawa meningkat. Oke, David, saya ingat sekali karena saya ikut dalam ekspedisi pertama Anda waktu itu ke Ujung Kulon. Waktu pertama kali proyek ini berjalan sampai akhirnya sudah sejauh ini. Ini makan waktu cukup lama sekali, David. Kalau dari temuan-temuan David di lapangan begitu, apalagi kan kalau kita tahu di Taman Nasional Ujung Kulon ini badak bukanlah mamalia yang mudah ditemui begitu ya. Bagaimana teman-teman bisa memetakan persebarannya, lalu hal-hal apa aja yang harus dilakukan dan bagaimana kesadaran masyarakat terkait dengan isu ini, David? Oke, tentu dalam melakukan sebuah ekspedisi kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita tentu bersama dengan para ahli, baik dari Taman Nasional Ujung Kulon, dari para ahli, beberapa lembaga, dan juga dengan masyarakat. Yang membuat saya kagum adalah kemampuan masyarakat dalam baca situasi di dalam hutan maupun bagaimana pandangan-pandangan masyarakat terhadap badak Jawa sendiri. Mereka mempunyai cara yang unik dalam menjaga badak Jawa. Dan ketika bekerja sama dengan mereka, saya cukup kaget juga karena beberapa informasi yang ada yang kita terima tidak ada di Google atau tidak ada di internet manapun gitu. Seperti apa misalnya, David? Menjelaskan seorang peneliti. Oke, temuan seperti apa, David, misalnya yang tidak bisa kita temui di Google dari informasi-informasi yang berhasil Anda dapatkan? Mereka, masyarakat Ujung Kulon, waktu itu memberikan catatan kepada saya. Kebetulan kami tidak boleh mendokumentasikan, sayang sekali. Tapi kami sangat bersyukur mereka masih menjadi tuan di negaranya sendiri, di hutannya sendiri. Mereka bisa mengerti bagaimana perilaku badak Jawa dari satuan tahun, bulan, hari, bahkan jam. Oh ya, dengan cara manual mereka bisa memantau itu semua, luar biasa sekali ya? Iya. Nah, mereka memang adalah masyarakat mitra Polhut yang digandeng bersama Taman Nasional Ujung Kulon untuk melakukan pemasangan kamera trap setiap bulan, sehingga mereka berinisiatif juga untuk melakukan pencatatan khusus. Itu yang membuat saya sangat kagum. Oke, baik David. Kita kembali lagi ke Pak Anggodo. Pak Anggodo, seperti yang tadi disebutkan oleh David, dengan bagaimana mungkin pihak dari Taman Nasional juga sangat concern terkait dengan hal ini begitu ya Pak. Kalau kita tahu juga bicara tentang populasi badak dan persebarannya, di faktor eksternal misal seperti gempa bumi, tsunami, ataupun mungkin letusan Krakatau, atau mungkin faktor-faktor alam lainnya yang bisa menjadi faktor sedikitnya persebaran ataupun punahnya badak yang ada di sana. Namun kalau bicara tentang perburuan Pak, dari data yang dimiliki Taman Nasional sendiri, apakah masih ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang masih melakukan kegiatan perburuan badak di sana? Baik, kalau di Taman Nasional Ujung Kulon sendiri, kita ada tim yang disebut RPU atau Rhino Protecting Unit yang beranggotakan 6 orang PNS kita dan 22 orang masyarakat. Ini yang berpatroli di seluruh area di mana badak ada di habitatnya. Lalu juga didukung oleh Marine Patrol, itu sejumlah 12 orang masyarakat dan dipimpin oleh Kanitnya, yaitu dari Taman Nasional Ujung Kulon sendiri. Kita dibantu oleh Yayasan Badak Indonesia. Lalu dengan tim patroli ini yang terus-menerus jaga kawasan, alhamdulillah sampai dengan saat ini tingkat gangguan kita terhadap badak ini bisa diminimalisir. Artinya kalau perburuan, khusus yang berburu badak tidak ada. Yang mungkin masih ada biasanya mencari burung, mencari satwa lainnya. Tapi kalau berburu badak tidak ada. Okay. Lalu juga kita melakukan optimalisasi padang rumput untuk habitat banteng, karena banteng ini hidup berdampingan dengan badak. Juga melakukan nutris pengkayaan tanaman pakan dan pengendalian langkap. Begitu. Oke, baik Pak Anggodo, pertanyaan terakhir mungkin di Hari Badak Sedunia ini apakah ada ajakan ataupun pesan dari rekan-rekan di Taman Nasional Ujung Kulon khususnya untuk semua masyarakat Indonesia supaya bisa turut serta dalam pelestarian badak di Indonesia, Pak? Kepada masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati badak, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya
yang sungguh-sungguh terhadap keberadaan badak ujung kulon ini yang merupakan satwa satu-satunya yang ada di ujung kulon. Lalu kita mengharapkan peran serta juga selain pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, lalu masyarakat desa sekitar kawasan konservasi juga dibantu oleh mitra lainnya. Di samping juga ada peran dari dai, dari ulama sekitar, di mana selama ini aktif berperan membantu Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Kita semua selalu bekerja bersama masyarakat, karena tugas kita juga sebagian besar adalah masyarakat Ujung Kulon sendiri. Demikian. Baik Pak Anggodo, mungkin juga dari David ya sebagai teman-teman di movement untuk perlindungan badak ini ada pesan ataupun ajakan kepada semua teman-teman milenial ataupun masyarakat di Hari Badak Sedunia. Silakan David. Oke, untuk semua masyarakat Indonesia mungkin memang penting banget sekarang menyuarakan konservasi badak Jawa, karena bukan hanya kita aja yang tinggal di bumi ini, dan untuk semua konten kreator, isu-isu tentang konservasi atau lingkungan sangat banyak, dan tentunya kita tidak boleh hanya berkumpul pada satu bidang aja, kita harus berkolaborasi untuk menciptakan gaung konservasi yang lebih luas. Baik, David, saya tunggu ajakannya untuk ekspedisi berikutnya. Kita akan kembali melanglang buana lagi selepas pandemi ini. Terima kasih. Dan juga Pak Anggodo. Baik, Pak Anggodo, terima kasih banyak. Salam untuk semua rekan-rekan dan para ranger di Taman Nasional Ujung Kulon. Selamat Hari Badak Sedunia, teman-teman.